Assalamualaikum Ibu-Ibu, selamat sore. Selamat sore. Oke Ibu, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya ya. Yep. Masih ingat Ibu-Ibu materi kita yang sebelumnya Ibu-Ibu? Ya, kalau yang sebelumnya kita belajar tentang menabung ya Ibu-Ibu ya. Masih ingat ya? Dan untuk apa saja digunakan uang tabungan. Yep. Nah, hari ini kita akan mulai materi kita yaitu tentang mengembangkan ide usaha. Kita masuk dengan pelajaran kita yaitu tentang mengidentifikasi ide usaha. Nah, Ibu-Ibu, kalau mengidentifikasi itu kalau bahasa kita itu dengan menyebutkan memilih usaha yang akan kita lakukan. Ibu ingat ya. Nah, agar usaha kita berjalan ke depannya dan tidak mengalami kerugian atau kebangkrutan, jadi Ibu-Ibu harus berjualan yang sesuai dengan yang dibutuhkan di sekitarnya Ibu-Ibu. Untuk itu saya bertanya dulu, kira-kira kondisi alam di tempat Ibu itu seperti apa? Ya Ibu Lili, kondisi alamnya seperti apa Ibu? Apakah tepi pantai atau tepi laut? Tepi pantai. Di tepi pantai Ibu ya? Ya. Jadi kalau di tepi pantai itu banyak usaha nelayan di situ Ibu? Ya. Oke, nah kalau di tepi pantai biasanya ada usaha nelayan. Nah, jadi Ibu bisa membuat usaha misalnya seperti membeli ikan ke pantai lalu Ibu menjualnya. Nah, biasanya kalau untuk membeli ikan segar itu kan agak susah tuh, terutama kalau ibu-ibu. Nah, bagaimana kalau Ibu nilai dulu caranya seperti apa gitu. Untuk itu kalau diberi saran atau ide, kalau saya sendiri menyarankan alangkah baiknya kalau Ibu pergi ke pantai, ke tempat nelayan itu, membeli ikannya. Nah, setelah itu Ibu jemur atau Ibu keringkan di rumah. Jadi membuat ikan kering. Nah, setelah ikannya kering, nanti Ibu bisa jual ke pasar atau ke tetangga-tetangganya. Itu termasuk salah satu menurut saya ide yang sangat cocok dengan kondisi alam Ibu pada saat sekarang ini. Nah, untuk Ibu Ida, Ya, Pak. Ibu Ida sendiri kondisi alamnya seperti apa nih? Ya, di tepi pantai. Di tepi pantai juga. Ya. Kayaknya kalau Ibu Ida jualan ikannya, ikan kering juga kayaknya agak ributan nih ya sama Ibu Lili. Oke, tadi kita menanyakan kepada Ibu Ida ya. Ibu Ida juga tinggal di tepi pantai. Berarti rata-rata semuanya ibu di sini tinggal di tepi pantai ya? Ya, Pak. Nah, untuk Ibu Ida, tadi kan Ibu Lili katanya mau punya ide ingin membuat ikan asin atau ikan kering. Nah, untuk Ibu Ida, biar gak ributan nih sama Ibu Lili. Nah, di kampung kita ini kan agak jauh nih dari pasar kecamatan. Bagaimana kalau misalnya ada ibu itu punya ide usahanya itu menjual token listrik atau pulsa. Kan biasanya orang-orang di sini itu kan membeli token listriknya pergi ke pasar, yang mana kan hampir lama ya Bu ya, ada sekitar 20 menit dari sini. Itu bisa juga menjadi sebuah ide usaha. Atau karena ibu-ibu semua KPM nih, kan rata-rata suaminya kerja ke laut, ya kan Bu? Ya. Nah, atau bisa saja ada ibu-ibu di sini punya ide usaha untuk membuat atau menjual perlengkapan ke laut seperti jaring, nelon dan macam-macam lah ibu, atau pakaian untuk ke laut. Nah, itu bisa juga menjadi sebuah ide usaha. Nah, sebelum melanjutkannya itu ibu-ibu harus juga memikirkan ancaman-ancaman atau risiko-risiko ke depannya. Mungkin seperti kalau menjual ikan kering itu mungkin risikonya gak terlalu besar ya ibu ya, mungkin cuaca, kalau cuaca hujan mungkin ikan keringnya agak lama keringnya dan warna ikannya agak berubah menjadi kuning. Tapi kalau untuk penjualan biasanya ikan kering itu kalau kita bawa ke pasar aja ada bos ikannya yang siap memborong ikannya, atau kita jual secara eceran pun juga bisa. Nah, untuk menjual peralatan ke laut itu juga ada resikonya, yaitu saingan dengan toko-toko di pasar kecamatan ini ibu-ibu ya. Yep. Jadi mungkin juga agak berat. Mungkin ibu-ibu sebelum memulai usaha itu yang harus dipikirkannya itu adalah idenya. Jadi ibu-ibu harus benar-benar memilih ide usaha yang ingin ibu lakukan. Jangan sampai
usaha yang ibu lakukan itu setelahnya itu mengalami kebangkrutan karena mungkin banyak risikonya atau sudah banyak saingannya. Nah di sini contohnya Ibu Lili nih memulai usaha. Sebelumnya dia memulai usaha itu menjual ikan ke pasar ikannya ibu ya. Nah ternyata dia mengalami kerugian dan akhirnya Ibu Lili mempunyai ide usaha yaitu membuat ikan balado. Jadi ikan balado dimasak di rumah dan akhirnya ikan balado itulah yang dijual Ibu Lili ke tetangga-tetangga atau kepada yang telah memesannya. Nah itu semacam kita mengidentifikasi ide usaha ibu. Jadi kalau tadinya kita ke laut, kita beli ikan segar, apalagi kalau perempuan ini kan agak sulit menjual ikan segar ke pasar atau berkeliling. Nah ya kita harus beli ikan ke pasar itu ke nelayan, kita jemur di rumah. Ikan-ikan yang kecil-kecil, ikan teri, ibu-ibu ya. Yep. Jadi itu bisa menjadi sebuah usaha yang bisa membantu ekonomi ibu-ibu. Kan ibu-ibu suami-suaminya pada ke laut nih. Bisa nih Ibu Lili borong ikan-ikan suami-suami ibu-ibu yang ke laut nanti dijemur sama Ibu Lili. Nah itu bisa membantu ide usahanya. Nah kalau untuk modal atau dan lain sebagainya, kalau ibu-ibu ingin meminjam uang atau apa untuk usahanya gitu, usahakan jangan meminjam ke tempat yang tidak jelas. Jadi pinjam ke tempat saudara atau ke bank yang telah resmi atau ke koperasi-koperasi yang ada di kampung ibu atau di dekat kota pasar kecamatan ibu ya. Nah oke, ibu-ibu. Jadi sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Kalau ada ibu-ibu yang bertanya dipersilahkan. Kayaknya nggak ada yang bertanya ibu-ibu ya. Jadi nanti sampai di rumah ibu-ibu bisa dipelajari di buku pintarnya ibu-ibu. Di buku pintarnya di halaman 38 sampai halaman 39. Nah mungkin bisa setelah mempelajarinya di rumah nanti ibu bisa mendapatkan ide untuk mencari ide usaha. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas kedatangan ibu-ibu semua di sini. Bagi yang belum ambil absen, silakan diambil absennya kepada ibu ketuanya ya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk datang di pertemuan kita bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.